Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kepada teman-teman dan rekan sekalian, perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi Prasetya, NIM 11210480000186 yang berasal dari mata kuliah ilmu negara dengan dosen pengampu Bapak Irfan Khairul Umam LLM. Pada kesempatan kali ini saya bersama kedua rekan saya, yaitu Husnul Rizky Syai'ah dan Aldrian Bayu Pramaditya. Kami akan menyampaikan materi terkait fungsi negara. Apa aja sih yang bakal kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang akan kita bahas adalah yang pertama jelas apa itu fungsi negara, terus yang kedua teori dan pandangan para ahli terkait fungsi negara, dan yang terakhir kesimpulan seperti itu. Baiklah, langsung saja ke yang pertama, apa itu fungsi negara, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Apa itu fungsi negara? Fungsi negara merupakan gambaran yang dilakukan negara untuk dapat merealisasikan tujuan dari negara yang merupakan kesepakatan dari masyarakatnya. Pengkajian fungsi negara merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji dan diuraikan dari berbagai sudut pandang. Mengapa hal tersebut dikatakan menarik? Karena antara tujuan negara dan fungsi negara memiliki hubungan timbal balik, yang mana tujuan negara merupakan cita-cita dan harapan yang hendak dicapai oleh suatu negara, dan fungsi negara merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan negara untuk mewujudkan cita-cita dan harapan menjadi suatu kenyataan, seperti itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi negara berperan sebagai praktiknya dan tujuan negara berperan sebagai teorinya, seperti itu. Dengan demikian, dalam berjalannya tujuan negara, apabila tidak diiringi oleh fungsi negara, dikatakan sia-sia atau tidak ada manfaatnya. Sehingga atau sebaiknya antara tujuan negara dan fungsi negara dapat berjalan searah atau sejalan demi terciptanya atau terwujudnya cita-cita negara yang merupakan pengharapan dari masyarakatnya. Adapun negara sebagai organisasi sosial tertinggi yang berada di komunitas manusia, itu sudah pasti persoalan, konflik, dan masalah-masalah itu akan datang silih berganti, seperti itu. Sehingga suatu negara, suka atau tidak suka ataupun mau tidak mau, sudah seharusnya memberikan fungsinya untuk menyelesaikan berbagai persoalan, masalah, dan konflik yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Negara dalam konteks ini adalah pemerintah atau pemegang wewenang atau kekuasaan yang diamanatkan oleh rakyat untuk mengurusi berbagai persoalan ataupun masalah-masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat, seperti itu. Sehingga negara itu hakikatnya, pada dasarnya atau hakikatnya merupakan kesatuan sosial individu yang mana timbul melalui interaksi dari masyarakat yang berada di suatu negara, seperti itu. Berdasarkan pemahaman ini, negara sudah seharusnya memiliki fungsi negara yang jelas dan terarah untuk menyelesaikan berbagai bentuk persoalan ataupun masalah yang timbul di
Pada teorinya dalam menjalankan negara juga memiliki tugas yang tidak kalah penting, yaitu dalam menjalankan tugasnya, yaitu yang pertama itu ada tugas esensial, yang mana tugas esensial ini ialah tugas untuk mempertahankan negara, memelihara perdamaian, ketentraman, terus kerukunan, terus kemudian menjaga warga negaranya dan mempertahankan kemerdekaan seperti itu. Itu termasuk ke tugas esensial. Kemudian yang kedua ada tugas fakultatif. Apa sih tugas fakultatif? Yaitu tugas negara untuk berupaya mensejahterakan baik moral, intelektual, sosial maupun ekonomi dari masyarakatnya, seperti itu. Adapun keseluruhan dari fungsi negara itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Itu sekilas tentang fungsi negara. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang teori dan pandangan terkait fungsi negara. Banyaknya pandangan ya, atau setiap orang itu kan memiliki sudut pandang yang berbeda, terus negara juga memiliki pemahaman yang berbeda seperti itu, sehingga menciptakan atau menimbulkan berbagai pemahaman terkait fungsi negara. Adapun kami mengambil contoh yang pertama itu ada menurut Meriam Budiarjo. Beliau merupakan ilmuwan politik dalam negeri ya. Melalui buku beliau yaitu Dasar-Dasar Ilmu Politik tahun 1997. Beliau mengatakan tentang fungsi negara itu, beliau mengklasifikasi menjadi 4 ya. Fungsi negara yang pertama adalah melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan dan mencegah terjadinya konflik atau permasalahan perselisihan di masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Terus yang ketiganya adalah pertahanan serta keamanan untuk menjaga keamanan negara dari serangan luar dan dalam negeri. Terus yang keempat itu adalah menegakkan keadilan bagi seluruh warga negara melalui badan-badan pengadilan yang telah ada, yang sebagaimana telah diatur oleh konstitusi negara. Itu fungsi negara menurut ilmuwan politik Indonesia yaitu Meriam Budiarjo melalui bukunya Dasar-Dasar Politik Ilmu Politik seperti itu. Kemudian yang kedua kami mengambil pandangan menurut Jacobson and Lippmann, yang mana beliau berdua itu adalah sarjana Belanda. Mereka menulis buku dalam bukunya yaitu Political Science yang mengklasifikasikan fungsi negara menjadi 3. Apa aja sih fungsi negara menurut mereka? Yang pertama adalah fungsi esensial atau essential function, yang kedua fungsi jasa atau service function, dan yang ketiga fungsi perniagaan atau business function. Langsung aja kita ke yang pertama yaitu fungsi esensial atau essential function, yang mana adanya fungsi ini adalah untuk kelanjutan suatu negara. Nah, beliau ini di fungsi esensial ini mengklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama itu adalah pemeliharaan angkatan perang untuk menjaga keutuhan negara dari serangan dari dalam ataupun luar negeri. Kemudian ada pemeliharaan kepolisian untuk memberantas kejahatan. Kemudian ada pemeliharaan pengadilan atau keadilan untuk mengadili pelanggar hukum. Yang keempat ada membangun hubungan luar negeri. Dan yang kelima itu ada mengatur sistem pemungutan pajak atau fiskal yang bertujuan untuk anggaran belanja
dan pendapatan negara. Itu termasuk ke fungsi esensial atau fungsi utama ya untuk keberlanjutan suatu negara seperti itu. Kemudian ada fungsi jasa atau service function, yang mana seluruh aktivitas ini mungkin tidak akan ada ya apabila tidak dijalankan oleh pemerintah seperti itu. Tidak dilaksanakan oleh pemerintah, itu service function. Beliau membagi ketiga, contohnya itu ada pengadaan trayek kereta api, terus ada pembangunan ya, berbagai pembangunan ya, jalan, struktur sarana, infrastruktur semuanya, itu pembangunan negara. Terus yang ketiga itu ada pemeliharaan fakir miskin. Nah, itu termasuk ke service function, yang mana mungkin tidak akan ada apabila tidak diselenggarakan oleh negara seperti itu. Terus yang ketiga ini yang terakhir ya, menurut Jacobson and Lippmann, itu ada fungsi perniagaan atau business function, yang mana dalam penyelenggaraannya itu memungkinkan dijalankan oleh individu ataupun diselenggarakan oleh pihak swasta seperti itu, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Tetapi dalam prakteknya tidak menutup kemungkinan itu diambil oleh pemerintah, karena dengan pertimbangan bahwa pihak swasta itu atau individu tidak memiliki cukup modal atau tidak memiliki cukup modal untuk memperluas usaha perniagaan ke seluruh wilayah negara. Adapun yang termasuk ke dalam fungsi perniagaan atau business function itu ada 3 ya menurut mereka. Yang pertama ada pencegahan pengangguran, terus yang kedua adalah usaha-usaha perbankan, dan yang ketiga ekspor impor seperti itu. Itu menurut Jacobson and Lippmann. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya dan teori-teori pandangan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Saudara Adrian Bayu Pramaditya. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Bayu Pramaditya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai teori fungsi negara, khususnya menurut pendapat dari Mark Iver, Francis Fukuyama, dan Wolfgang Friedman. Teori fungsi negara menurut pendapat dari Mark Iver. Pendapat Mark Iver tentang teori fungsi negara dapat dibaca dalam dua buah bukunya, yaitu Modern State dan Web of Government. Dalam bukunya Modern State, Mark mengemukakan bahwa fungsi negara adalah ditinjau dari segi intern, artinya dilihat menurut kebutuhan negara itu sendiri. Ia mengatakan fungsi negara dilihat dari kepentingan intern, mencangkup yang pertama, memelihara ketertiban dan menghormati kepribadian warga negara, yang merupakan tugas negara secara positif maupun negatif. Tugas negara secara positif artinya negara melindungi dan menyejahterakan warga negaranya. Sedangkan tugas negara yang negatif artinya negara mempunyai wewenang menindak, menghukum setiap warga yang melanggar aturan hukum. Lalu fungsi yang kedua, yakni fungsi perlindungan. Fungsi ini perlu diperluas untuk perkembangan atau development dan konservasi atau conservation. Melalui fungsi perlindungan yang mencangkup pengembangan dan konservasi atau pelestarian. Dan apabila negara dan aparatnya menjalankan fungsi ini dengan baik, maka akan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Misalnya pelestarian sumber-sumber alam, seperti pemeliharaan hutan-hutan, pemeliharaan sumber-sumber mineral, serta pemeliharaan kekayaan laut, sehingga generasi yang akan datang dapat memanfaatkan warisan berupa kekayaan alam. Dalam bukunya Web of Government, Mark Iver juga mengemukakan fungsi negara dari segi transformasi atau transformation function of government. Dari segi transformasi itu, fungsi negara mencangkup yang pertama, fungsi kebudayaan atau cultural function,
di mana fungsi kultural atau kebudayaan ini sesungguhnya terletak pada aktivitas individu. Karena itu, negara harus memajukan dan mengintensifkan saja usaha-usaha yang dijalankan oleh rakyat dalam aktivitas budaya. Yang kedua, fungsi kesejahteraan umum atau public welfare function, yaitu semua aktivitas manusia yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Fungsi kesejahteraan umum antara lain pemeliharaan kesejahteraan rakyat dan pemeliharaan kesejahteraan material spiritual seperti perumahan atau jaminan sosial. Lalu fungsi yang ketiga, yakni fungsi ekonomi atau economic function, di mana negara secara aktif turut campur dalam bidang perekonomian, dengan maksud agar dapat menjamin kehidupan yang layak bagi warga negaranya. Dalam cita-cita negara liberal, negara sama sekali tidak ikut campur dalam perekonomian, sedangkan negara-negara sosialis dan komunis negara melaksanakan hampir segala aktivitas perekonomian. Dalam hubungan campur tangan negara pada bidang perekonomian, hendaknya bersifat perencanaan dan pengawasan saja. Selanjutnya, pendapat Francis Fukuyama tentang teori fungsi negara. Pada milenium ketiga, abad 21, Francis Fukuyama mengutip laporan Bank Dunia tentang pembangunan dunia dalam rangka lingkup kekuatan atau kemampuan negara menangani pasar bebas atau free market, mengemukakan 3 fungsi utama negara yang meliputi: yang pertama, fungsi minimal, menyediakan kebutuhan publik, meningkatkan keadilan, yang terdiri atas pertanahan, melindungi kaum miskin dalam program anti kemiskinan. Yang kedua, hukum dan ketertiban, program bantuan berencana. Yang ketiga, manajemen makroekonomi. Dan yang terakhir, kesejahteraan masyarakat. Lalu fungsi yang kedua adalah fungsi menengah, menangani persoalan-persoalan eksternal, mengatur monopoli, memperbaiki kualitas informasi, dan menyediakan asuransi sosial. Kegiatannya mencakup pendidikan, perlindungan lingkungan, pengaturan prasarana umum, pengaturan anti monopoli, regulasi keuangan, asuransi sosial, dan redistribusi dana pensiun, serta pelindungan konsumen. Lalu yang ketiga, fungsi aktivis, mengkoordinasi aktivitas swasta, redistribusi aset, yang meliputi 3 aktivitas, yaitu mendorong pasar, melakukan redistribusi aset, dan mengumpulkan inisiatif. Lalu yang selanjutnya, yakni teori fungsi negara menurut Wolfgang Friedman. Dalam rangka tugas negara, pemerintah untuk melaksanakan tujuan negara sebagai organisasi kekuasaan, Wolfgang Friedman menyebutkan 4 fungsi negara, yaitu: yang pertama, sebagai provider. Negara bertanggung jawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan dan memberikan jaminan sosial lainnya. Lalu yang kedua, sebagai regulator. Dalam hal ini negara membentuk aturan hukum dalam kehidupan bernegara. Lalu yang ketiga, sebagai entrepreneur. Negara menjalankan sektor ekonomi melalui badan usaha milik negara atau daerah, BUMN atau BUMD, dan mengusahakan kondisi kondusif untuk berkembangnya dunia usaha. Lalu fungsi yang terakhir, yakni sebagai umpire. Negara menetapkan standar-standar yang adil bagi pihak yang bergerak di sektor ekonomi, terutama antara sektor swasta atau antar bidang-bidang usaha tertentu. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori fungsi negara berdasarkan konsep welfare state atau negara kesejahteraan.
Teori-teori fungsi negara berkaitan dengan hal penyelenggaraan kesejahteraan dan usaha perekonomian. Selaras dengan adanya perkembangan konsep welfare state atau negara kesejahteraan, ada 8 teori mengenai fungsi negara, yaitu yang pertama adalah anarkisme. Menurut paham anarkisme, negara tidak perlu ada. Manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi, dan justru rusak budi pekertinya bila ada pengaturan memaksa yang diterapkan oleh negara. Paham anarkis menyangkal adanya fungsi negara. Jikapun ada, maksud sebenarnya fungsi itu dapat diserahkan untuk melaksanakan melalui bentuk-bentuk sukarela tanpa menerapkan adanya unsur paksaan seperti oleh negara. Yang kedua, individualisme atau yang disebut dengan liberalisme. Paham ini menempatkan kepentingan individu sebagai tujuan hidup manusia. Fungsi negara haruslah ditujukan untuk pemenuhan atau pencapaian kepentingan individu. Fungsinya cukup dibatasi untuk memelihara ketertiban dan keamanan saja, tidak perlu ada campur tangan negara dalam hal lainnya. Negara berfungsi sebagai penjaga malam atau night watchman saat saja. Yang ketiga, sosialisme. Paham ini beranggapan bahwa kepentingan bersama atau kepentingan umum harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu atau perorangan. Fungsi negara adalah mengatur perimbangan agar anggota masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam memperjuangkan hidupnya secara layak. Sosialisme menghendaki campur tangan negara seluas-luasnya, terutama dalam bidang perekonomian. Sarana-sarana produksi vital dikelola oleh negara, namun industri menengah ke bawah boleh dikelola oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Yang keempat, komunisme. Hampir sama dengan sosialisme, komunisme adalah menghendaki penguasaan sarana-sarana produksi yang vital oleh negara. Namun, pribadi individu tidak dibenarkan memiliki sarana produksi sebagai hak milik, apalagi sarana yang vital untuk kepentingan umum. Selain itu, bedanya adalah bahwa komunisme menganggap negara diperlukan untuk mengendalikan perjuangan kelas dan menghapus perbedaan kelas. Jika ini sudah tercapai, maka fungsi negara tidak diperlukan lagi. Sosialisme tetap menganggap negara diperlukan, kemudian lebih lunak dan bersifat evolusioner atau menempuh usaha melalui jalan damai, sedangkan komunisme bersifat revolusioner serta tidak jarang pula menganut prinsip tujuan menghalalkan cara. Mengenai penerapan fungsi negara, komunisme tidak jauh berbeda atau masalah sama kecuali dalam hal berakhirnya negara jika perjuangan kelas sudah berakhir dengan sosialisme, yaitu menginginkan pelaksanaan campur tangan negara seluas-luasnya, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik rakyatnya. Yang kelima, sindikalisme. Hampir sama dengan anarkisme yang menghendaki berkurangnya campur tangan negara. Hanya di sini fungsi negara itu agar diserahkan kepada serikat-serikat pekerja, kalangan serikat buruh yang akan bertindak untuk mengatur pola kehidupan masyarakat. Paham ini muncul dan berkembang di Perancis tahun 1890 sampai dengan 1930. Yang keenam, Guild Socialism. Paham ini merupakan suatu ajaran yang berkembang di Inggris pada awal abad 20, bahwa badan-badan koperasi umum akan mengambil ahli penyelenggaraan fungsi negara di bidang kesejahteraan, hampir sama dengan sindikalisme, namun pelaksanaan oleh guild, yaitu organisasi otonomi semacam bentuk koperasi, bukan oleh serikat pekerja seperti pada sindikalisme. Yang ketujuh, fasisme, bahwa negara mempersamakan sebagai makhluk hidup yang mempunyai political will sendiri, lepas dan terpisah dari kehendak atau aspirasi rakyatnya. Fasisme tidak mengenal batas bagi pelaksanaan fungsi negara. Negara dan pemerintah sebagai organ pelaksanaan kekuasaan negara berhak melakukan apa saja, serta mencampuri berbagai hal dan urusan di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, empirical collectivism. Paham ini berkembang di Amerika Serikat dan Eropa Barat setelah Perang Dunia I, bahwa negara berfungsi untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum yang tidak dapat diberikan oleh usaha pihak swasta, adalah dibenarkan dan juga diharapkan adanya penguasaan dan pengelolaan negara terhadap usaha yang menyangkut hidup orang banyak, seperti transportasi umum, gas, dan listrik. Dengan kata lain, paham dan ajaran ini menganut perlunya fungsi-fungsi negara untuk menyelenggarakan usaha dan pelayanan yang menyangkut kepentingan bersama, dengan didasarkan kepada faktor pengalaman mengenai bidang-bidang apa saja yang tidak mampu atau tidak baik jika dikelola oleh swasta. Dan yang di sini saya akan menjelaskan fungsi negara secara umum. Fungsi negara secara umum ada 4,
yakni untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, meraih kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan, serta menegakkan keadilan. Berikut merupakan penjelasan-penjelasan fungsi-fungsi negara secara umum. Yang pertama, fungsi melaksanakan ketertiban dan keamanan. Fungsi negara yang utama adalah melaksanakan ketertiban dan keamanan. Negara mengatur ketertiban masyarakat supaya tercipta kondisi yang stabil, juga mencegah bentrokan-bentrokan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan tercipta ketertiban, segala kegiatan yang akan dilakukan oleh warga negara dapat dilaksanakan. Yang kedua, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi negara berikut adalah mengadakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan, negara harus menciptakan sistem perekonomian yang baik dan juga pembangunan yang makmur di segala bidang. Yang ketiga, fungsi pertahanan. Fungsi pertahanan menjadi salah satu fungsi negara yang penting. Hal ini demi kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Fungsi pertahanan penting karena untuk mengantisipasi bila ada serangan dari negara lain. Dibutuhkan personil militer yang kuat untuk menjalankan fungsi ini. Dan yang keempat, fungsi menegakkan keadilan. Negara memiliki fungsi untuk menegakkan keadilan bagi seluruh warganya, meliputi seluruh aspek kehidupan melalui badan-badan peradilan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Dan untuk kesimpulan, berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut, bahwa konsepsi tentang negara di karangan para ahli, baik dari kalangan pemikir politik maupun para ahli ketatanegaraan lainnya, memberikan pengertian yang beragam. Hal ini tidak bisa dihindari karena sejalan dengan keragaman pemikiran mereka dalam melihat konsep tentang negara, perbedaan lingkungan di mana mereka hidup, perbedaan kondisi sosial, politik, dan zaman yang dialaminya, serta pengaruh keyakinan keagamaan yang dianutnya juga salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan pemikiran tersebut. Perbedaan demikian dalam dunia pemikiran tentu saja akan menambah wawasan dan hasanah pemikiran untuk saling melengkapi dan menyempurnakan, sehingga persepsi kita mengenai negara menjadi semakin dinamis dan berkembang. Pada sisi lain, meskipun tidak terdapat kesepakatan mereka dalam melihat terminologi negara, namun mereka tetap sepakat akan perlunya negara, sebab negara merupakan instrumen politik untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Secara fungsional, negara dalam pengelolaan pemerintahan yang paling menonjol adalah fungsi melaksanakan pemerintahan atau pelaksanaan undang-undang. Sebab masyarakat tidak mungkin melaksanakan pemerintahan melainkan hanya pemegang kedaulatan. Rakyat dalam hal ini menyerahkan hak tersebut kepada penguasa untuk melaksanakan fungsi pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. Jalan pikiran demikian dapat dipahami karena pemerintah merupakan suatu badan di dalam negara yang tidak berdiri sendiri, melainkan bertumpu kepada kedaulatan rakyat. Pemerintah yang ideal adalah pemerintah atau penguasa yang dalam melaksanakan fungsinya harus dapat memahami kehendak dan aspirasi rakyatnya. Dalam pengertian lain, bahwa ada suatu kewajiban bagi penguasa untuk selalu mengupayakan agar kepentingan masyarakat terpenuhi. Baik, kami dari kelompok 9